Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, jumpa lagi bersama saya Ambi Abu Fatin. Sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Dengan Ambi Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bertemu di ruang maya ini, belajar membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita dan senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dengan mengisinya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan semoga awal pagi ini sahabat Al-Quran semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan pastikan untuk terus bersemangat karena Al-Quran semangatku. Nah, sebelum saya membacakan kembali surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan juga ayat ke-7 sebagai fokus kajian kita di pagi hari ini, yuk biar tidak berulang, biar tidak ada yang tertinggal, ya ingatkan kawan-kawannya untuk segera join. Oke. Yang sudah join pun juga biar tidak ketinggalan live kita setiap pagi, Senin sampai Kamis ya, jam setengah 6 sampai jam 7. Jangan lupa tekan tombol follow-nya terlebih dahulu ya, biar teman-teman selalu, dapat reminder ya dari TikTok. Oke, dan supaya kawan-kawan kita tidak ketinggalan, jangan lupa juga share ya. Baik. Oke, saya akan bacakan sambil teman-teman juga, nge-tap supaya algoritmanya naik terus biar kebaca ya. Supaya vibes positifnya, ini vibes ayat-ayatnya itu juga menggema ya untuk sahabat-sahabat kita yang lain, jangan hanya dipenuhi dengan vibes-vibes yang, you know lah ya. Oke, jadi biar vibes positifnya terus naik, kita berusaha sedemikian rupa sebaik mungkin menjadi agen-agen, eee agen-agen perubahan, menjadi agen yang insya Allah akan mengajak teman-teman kita juga untuk sama-sama menghadirkan kebaikan di pagi hari ini ya. Rasulullah mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Jadi pagi yang sudah berkah itu insya Allah kita lengkapi dengan keberkahan bersama dengan Al-Quran dan lengkapi dengan keberkahan untuk vibes positif kita ya. Baik. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Baik, itu dia ayat ke-6 dan juga ayat yang ke-7 ya, surah Al-Baqarah. Baik, sekarang kita mulai kajian kita dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 ya. Baik, ada kalimat innalladzina kafaru ya, innalladzina kafaru. Baik, kita mulai kajian kita pagi hari ini dengan bacaan gunnah. Oke. Gunnah yang kita dapati di ayat ini adalah gunnah musyaddadah, ya, yaitu huruf gunnah yang terdiri atau yang kita dapati adalah huruf gunnah yang bertanda tasydid. Berapakah panjangnya gunnah itu? Sahabat Al-Quran tidak perlu confuse. Gunnah itu panjangnya cukup 2 harakat saja, ya. Baik. Jadi ini panjangnya 2 harokat. Nah, oke. Panjangnya 2 harokat. Tidak nampak pun 2 harokatnya ya. Oke. Coba kita geser sini. Nah, ini panjangnya 2 harokat. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini sahabat Al-Quran perhatikan ini, huruf nunnya kita hitung 1, ya. Kemudian huruf, tasydidnya, tanda tasydid maksud saya ya, nah itu kita hitung yang keduanya, jadi 1, 2.
1, 2. Inna. Fathahnya ini harokat yang ketiga ya. Inna. Tuh. Inna. Jadi, bagaimanakah menghitung kadar gunnahnya, ya? Kalau kita tuliskan sahabat Al-Quran, untuk huruf nun yang bertanda tasydid ini, maka asalnya adalah huruf nun sukun, ya, alif, nun sukun, dan nun bertanda fathah. Nah, ini dia asalnya ya. Jadi, ada inna, itu nunnya disukunkan, kemudian nunnya berharokat, ya. Nah, disinilah kita menghitung tanda sukunnya. Ya, jadi yang digunakan itu adalah huruf nun sukunnya. In, 2 ketuk ya. In, tuh, in. Jadi tidak boleh tergesa-gesa juga tidak terlalu lama, tidak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, gitu ya. Tidak, innal ladzina kafaru. Tuh, tidak terlalu lama gitu, tapi inna. Tuh, kalau kita hitung ketukannya di sini ya. In Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tuh, kalaupun harus lambat bacanya, macam itulah. Jadi gunnahnya tetap konsisten di 2 harokat ya. Jadi tidak innalladzina, nggak begitu, ya. Jadi jangan berlebihan. Nah, kalau kita terlampau berlebihan, itulah yang menyebabkan sebahagian daripada ulama kita, ya, mengharamkan irama atau, apa namanya, langgam di dalam membaca Al-Qur'an. Bukan mereka tidak setuju dengan irama, tetapi oleh sebab ada banyak kecenderungan ketika mengiramakan Al-Qur'an itu adalah melebih-lebihkan gunnahnya, memanjang-manjangkan madnya. Nah, itu sehingga mereka dalam kerangka menjaga itu udah sebaiknya dilarang saja, gitu ya. Tapi kita tentu saja tetap ya menghargai mereka yang mengiramakan bacaan Al-Qur'an sebagaimana pesan Rasulullah SAW, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Ya, indahkan bacaan Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Tetapi sekali lagi jangan terlampau berlebihan, yo ya. Jadi biar kelihatan hebat gitu kan gunnahnya di tambah-tambah, madnya dipanjang-panjangkan, jangan jangan ya. Tetap kita jaga, karena yang diiramakan pun juga selalu kaidahnya itu adalah, mujawwad, ya. Jadi mujawwad itu dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, tajwid, ya, mujawwad. Jadi tidak boleh melewati kaidah tajwid, tidak boleh melampaui kaidah tajwid. Karena ngejar, lagu gitu ya, terus tajwidnya ditabrak, jangan ya. Baik, jadi innanya berapa harokat di sini? Innanya 2 harokat. Nah, itu dia ya. Jadi cara menghitung 2 harokatnya adalah sama halnya seperti kita kemarin belajar menghitung tanda panjang ya, bacaan panjang 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat, itu kita manfaatkan tanda-tanda yang ada di dalam Al-Qur'an supaya tangan kita tidak terlalu sibuk, ya. Maka kita hitung dari sini nih. Nunnya katakanlah dari titik pun oke dah. Ya, titiknya kita hitung 1, oke. Tasnya kita hitung 2. Nah, na-nya ini kan udah huruf yang lain tuh ya, maksud saya, sudah tidak dihitung, ya. Jadi ngitungnya ini saya, 1, 2. Inna, tuh. Inna. Jadi jangan juga dihitung 3 ya, apalagi dituliskan di bukunya. Kenapa? Karena ulama tajwid kita dulu ya, di nomenklaturnya gitu ya, di kitab-kitabnya dulu, ya kitab ilmu tajwid yang muktamad itu, semuanya menuliskan 2 harokat, gitu ya, harokatain, ya untuk yang gunnah, ya baik. Jadi kembali lagi sini, innal ladzina, tuh. Kalau contoh yang lain misalkan surah Al-Kautsar, inna, tuh, inna a'tainakal kautsar. Ya kan? Baik. Jadi di sini kita tahan 2 harokat. In, yang ditahannya 2 harokat ya. Innal ladina. Tuh. Innal ladina. Baik. Yang pertama ya, gunnah musyaddadah. Gunnah itu nanti ada banyak juga sih ragamnya ya, bukan hanya di huruf nun dan juga mim bertanda tasydid ya. Kalau mim bertanda tasydid, misalkan amma
yas'alun 'anin naba'il 'azim. Tuh, ya, jadi nun tasydid itu gunnah musyaddadah. Selain di gunnah musyaddadah, nanti gunnah itu juga ada di idgham, ya. Idgham bi gunnah salah satunya ya, jelas. Sudah ma idgham bi gunnah pula gitu kan ya. Jadi disertai dengan gunnah. Nanti ada, idgham mutamatsilain, ada idgham mislain ya kan, ada idgham mimi itu secara spesifik. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa apalagi, ikhfa syafawi ya, termasuk juga dalam hal ini adalah iklab. Nah, jadi itu adalah huruf-huruf yang dibaca gunnah. Baik, sekarang saya akan lanjut kepada, hukum berikutnya ya. Setelah gunnah musyaddadah, maka berikutnya perhatikan ini, ada alif lam bertanda tasydid. Nah, ini ada alif lam bertanda tasydid ya. Alif lam bertanda tasydid ini menggambarkan adanya hukum idgham syamsiyah. Oke. Di sini tasydid ya, seperti syamsun, seperti matahari ya, maka kita sebut dengan alif lam syamsiyah. Dan ketika diidghamkan, maka kita sebut dia dengan idgham syamsiyah. Jadi, innal langsung dari nanya masuk ke huruf lam yang ditasydidkan. Innal Innalillah. Oke, hari ini lagi ngetren istilah naber ya, istilah naber ya. Saya, datang sowan ke guru saya, "Iya itu Kang Ambia ya, naber itu baru ngetren belakangan saja," gitu ya. Padahal dari dulu juga sudah dikenal ya, tetapi tidak begitu, digalakkan ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah membahas tasydid saja, itu aslinya sudah selesai, tapi tidak mengapa ya, istilah itu kemudian dimunculkan untuk memberi kita perhatian lebih, "Oh, apa itu nabar?" Ya kan? Menjadi pertanyaan dan kemudian menjadi, fokus kajian gitu kan. Oh oh kalau begitu kita harus juga memberikan perhatian pada, contoh ini misalnya gitu dan begitu seterusnya ya. Baik, jadi dari nanya ini jangan sampai lamnya tidak kerasa gitu ya, tidak innalladzina, tapi ada juga yang bacanya tuh innaladina gitu. Seakan-akan lamnya ini tidak bertanda tasydid ya. Jadi pastikan nabernya di sini ini kerasa banget gitu ya. Innalladzina. Tuh. Jadi ini hukumnya adalah idgham. Jadi idgham itu maknanya adalah idkhalus syai' ila syai'. Masukkan sesuatu kepada sesuatu. Dalam hal ini adalah memasukkan huruf ya, harfun sakinun, nah, biharfin mutaharrikin ya, memasukkan huruf sukun kepada huruf yang berharokat. Jadi in innalladzina yang dimaksud di situ adalah huruf sukun yang pertamanya adalah lam dan huruf yang berharokat keduanya itu adalah lam juga gitu ya. Jadi nalla, nalla, innalla innalladzina. Nah, itu sudah ya? Baik. Jadi yang pertama ini adalah gunnah musyaddadah, oke. Ini gunnah musyaddadah, ya, musyaddadah, oke. Kemudian ininya adalah nalladzina, ini idgham, ya. Idgham apa tadi? Idgham syamsiyah, ya. Baik. Kita lanjutkan ya sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi sudah melewati 2 kaidah, yang pertama adalah ghunnah musyaddadah dan yang keduanya adalah idgham syamsiyah. Baik, sekarang kita lanjut. Allazina ya, ini isim mausul ya. Ada yang menyebut-nyebut isim mausul kemarin di, VT saya dan juga di komentar live saya ya. Ah, apakah isim, isim syamsiyah pula. Apa tadi, isim mausul ya. Nah, isim mausul ini adalah kata hubung ya sahabat Al-Quran ya. Kata hubung sehingga dia memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kalimat sebelum dan juga kalimat setelahnya gitu ya. Nah, ada yang bertanya kepada saya, "Boleh nggak sih," katanya, "kita ini berhenti pada isim mausul?" Nah, gitu ya. Boleh, berhenti di isim mausul tapi dengan silahnya gitu ya. Karena ada waktu itu yang mencontohkan kepada saya dan saya juga pernah mendengar ya, ada qori kita yang membaca Al-Quran surah Al-Humazah misalnya berhenti di isim mausul pada ayat yang pertama ya, ayat yang kedua maksud saya. Oke.
Contohnya dia baca begini nih sahabat Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi. Dia wakofnya tuh di situ gitu ya. Saya pernah, sholat di belakang seorang imam gitu ya, kemudian dia membacanya begini, "Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi." Boleh nggak sih berhentinya di kata allazi? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Terus nanti dia ngulangi lagi ya, dan dia mewassalkan dengan ayat, permulaan ayat berikutnya gitu. Mungkin mungkin kamu pernah dengar juga nih sahabat Al-Qur'an ya, atau juga mungkin termasuk yang melakukannya ya. Nanti dia baca pertama tadi kan, "Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa'addadahu yahsab." Allah, berhentinya juga di yahsab ya. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla. Nanti dia begitu seterusnya tuh. Kalla layumbazanna fil hudamati wama. Nah, ini bagaimana cara berwakaf seperti ini ya? Kita bahas tadi isim mausul, ternyata ada juga ya qori atau pembaca Al-Qur'an atau imam gitu ya, siapapun itu, ada yang mewassalkannya hingga di permulaan ayat, salah satunya adalah berhenti pada isim mausul. Itu ya. Ada satu kitab yang menjelaskan secara detail al-waqf wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida, ya. Saya pernah juga diskusi cukup hangat terkait dengan al-waqf wal ibtida ini dengan seorang profesor ya di Malaysia. Jadi kalau ada sahabat kita daripada Malaysia, tahun 2015 ya, saya, cukup hangat membincangkan pasal al-waqf wal ibtida ini ya. Baik, dalam kitab itu salah satunya disebutkan ya, bahwa kita tidak diperbolehkan berwakaf pada isim mausul ya, kecuali, mausul silahnya itu di bawah. Apa pula mausul silah itu ya? Yaitu kalimat yang dihubungkan ya kan allazi itu kan isim mausul, artinya adalah kata hubung. Jadi kata hubung itu berarti baik yang dihubungkan maupun yang menghubungkannya gitu kan ya, atau penghubungnya, apa sih, enaknya gimana yang jelasinnya gitu ya, dalam bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Kalau teman-teman dari pesantren atau yang pernah belajar bahasa Arab mungkin saya tidak terlalu susah ya. Tapi kan yang ikut, kajian ini kan beragam ya, ada juga yang, tidak pernah mengenal istilah-istilah itu ya. Intinya beginilah, jangan berhenti pada kata allazi dan sabang saning gitu ya. Allazi, allazani, allazina gitu, kecuali kalimat setelahnya itu dibawa gitu ya. Jadi, tolong jangan diikuti kalau ada yang berhentinya pada kata allazi itu. Apalagi kemarin ya, ada yang masuk ke VT saya katanya dia pernah dengar imam baca Al-Qur'annya begini nih, di surat Al-Kafirun, ya. Dia baca katanya, "Wala antum abiduna ma a'budu lakum." Dia berhentinya di kata lakum. Macam mana tuh? Saya ulang ya. Jadi, kawan kita itu di VT dia menuliskan pengalamannya, dia pernah sholat di belakang imam, imamnya membaca surah Al-Kafirun dan berhentinya pada kata lakum. Jadi ayat kelima dengan ayat keenamnya ini dia diwasol, tapi, hanya mengambil permulaan ayat, ya. "Wala antum abiduna ma a'budu lakum." Nah, boleh nggak sih? Oke, terlepas dari boleh dan tidaknya dulu, yuk kita lihat maknanya bersama-sama ya. Wala antum. Kamu tidak akan pernah abiduna menjadi penyembah, ma'budu apa yang aku sembah lakum untukmu. Coba perhatikan. Ini bisa gawat nih artinya ya. Coba. Ayo yang kemarin nonton di tetangga kita katanya ya, oke. Maksudnya yang mempropagandakan, apa namanya ya, tentang, tauhid yang bla 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 lah gitu ya. Baik, ini perhatikan di sini nih, "Wala antum aabiduna ma a'bud." Dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah lakum untukmu. Oke. Hati-hati tuh. Apa yang aku sembah untukmu kalau diwasal dan berhenti pada kata lakum. Maka di sini harus diteruskan kalau memang mau diwasal dari ayat yang kelima tadi ya. Wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Gitu. Kalau mau diwasal, wasal terus ya, jangan berhenti di kata lakum. Nah, makanya sahabat Al-Qur'an coba lihat di sini ya.
ada waqful aula. Ada waqful aula di sini ya. Waqful aula itu maknanya adalah berhenti lebih utama. Jangan memaksakan diri itu ya. Waqful aula. Jadi berhenti sajalah pada kata a'bud. Sebab kalaupun kita lanjut pada kata lakum, kan tadi maknanya jelas menyimpang ya. Jadi, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah untukmu. Aduh, astagfirullahaladzim ya, baik. Mungkin ada juga di antara mereka yang melakukan hal ini dalam rangka menjaga kesinambungan hafalan, ya antara ayat sebelum dengan ayat sesudahnya. Tapi bukan begitu caranya, ya bukan begitu caranya ya. Kalau mau disambung pun, ya tadi ya, dengan menjaga agar maknanya itu tidak melenceng. Itu dia sahabat Al-Quran ya. Baik. Jadi jangan juga kita berhenti pada kata seperti isim mausul tadi ya. Tidak berhenti pada kata alladzi, wailul likulli humazatin alladzi, gimana? Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi. Itu tidak begitu ya. Jadi sudahlah, ikut saja sunnahnya ya. Dalam riwayat Ummi Kulsum itu disebutkan, maksudnya riwayat yang bersumber dari Ummi Kulsum disebutkan bahwa Rasulullah itu senantiasa berwakaf pada akhir ayatnya. Jadi, wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tuh, ya kan? Oke, oh, tak nampak pun, mohon maaf ya. Baik. Jadi kita berhentinya di sini nih ya. Setiap akhir ayat saja. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oh, mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, kenapa diwasal?" Coba lihat, Ustadz perhatikan dengan seksama, katanya begitu ya. Kan di situ di akhir ayatnya kan ada lam alif tuh. Nah, lagi-lagi nih sobat Al-Quran, lam alif itu tidak harus terkait dengan, bagaimana kita membaca. Tetapi dia pun juga bisa sebagai informasi bahwa ayat ini masih memiliki keterkaitan dengan ayat setelahnya gitu ya. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, jangan kita berwakaf ya atau kotok. Nah, istilahnya kotok ya. Ada wakaf, ada kotok, ada ibtida. Jadi al-waqfu wal ibtida wal kotok ya, atau al-waqfu wal qat'u wal ibtida. Alah, apa pula ini ya. Kalau wakaf itu kan berhenti sejenak untuk melanjutkan bacaan sahabat Al-Quran, ya. Tapi kalau qata' itu memutuskan bacaan untuk dia lanjut aktivitas yang lain. Oke, saya ulang. Kalau wakaf, itu kita berwakaf, berhenti baca, untuk melanjutkan bacaan. Kalau qata', memutus bacaan untuk kita lanjutkan aktivitas yang lain. Nah, jadi jangan kita berhenti pada, ayat yang pertama ini, wailul likulli humazatil lumazah. Shadaqallahul adzim. Nah, jangan begitu, ya. Kenapa? Karena di situ kita temukan ada dalam alif. Masih ada kelanjutan makna dengan ayat setelahnya, gitu ya. Carilah kalau mau berwakaf, buru-buru sekalipun ya, cari tempat yang memang sudah tidak ada lagi tanda lam alif, gitu kan. Nah, contoh di sini ya. Wailul likulli humazatil lumazah, masih ada lam alif. Alladzi jama'a malahu 'addadah, masih ada lam alif. Oke. Yahsabu anna malahu akhladah. Di sini wakafnya jaiz nih, jim. Ini sudah mulai aman nih, sudah mulai aman nih ya. Jadi jangan berwakafnya pada, akhir ayat yang ada lam alifnya. Contoh yang lain nih, contoh yang lain. Contoh yang lainnya adalah surah Al-Ma'un. Oke, saya pernah bertanya dalam satu, forum seminar ya, untuk guru-guru Al-Qur'an. Nah, ini dia ya. Saya bertanya, bolehkah berwakaf pada ayat yang keempat ini? Fawailul lil musallin. Ya. Semua menjawab haram, tidak boleh. Semuanya menjawab sepakat ya, serempak, seragam, tidak boleh berwakaf pada kalimat fawailul musallin. Saya tanya, apa sebab? Sebab kalau berhenti pada fawailul musallin kata mereka, ya, itu maknanya bisa berbahaya. Ya. Fawailul musallin, coba saja lihat katanya terjemahnya. Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Oke, betul juga sesab, ya. Tapi kan pada saat kita membaca fawailul musallin, kita tidak bermaksud untuk kotok, ya. Tetapi kita hanya berwakaf. Artinya apa? Kalau berwakaf itu, kita berhenti sejenak untuk kemudian kita lanjutkan pada
kalimat atau ayat berikutnya kan. Jadi fawailul lil musallin. Tuh, berhenti sebentar, waqaf, terus kita lanjutkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Tuh, berhenti lagi kan. Baru kemudian kita lanjutkan lagi. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, baik. Jadi bagaimana maknanya kalau kita baca terputus tadi ya, atau diwakaf pada kata atau ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Kalau kita baca terjemahnya ya, maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi masih jeda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dia masih jeda gitu ya. Belum selesai ngomongnya, artinya masih ada kelanjutan. Beda kalau kita kotok di situ tuh. Kalau kita kotok, maksudnya berhenti untuk kemudian kita lanjutkan aktivitas yang lain. Pada ayat ini, fawailul musallin ya. Pada ayat fawailul musallin, fawailul lil musallin. Terus sadaqallahul adzim. Itu haram. Itu haram. Ya jelas tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengeneralisir kecelakaan untuk orang-orang yang sholat. Naudzubillahi summa naudzubillah ya. Maksudnya tidak begitu. Yang celaka orang sholat itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Makanya di sini ada isim mausul kan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, gitu. Baik, jadi lam alif ini sekali lagi ini sebagai reminder buat kita, jangan kita kotok di situ. Kalau wakaf boleh. Saya ulang sekali lagi, apa perbedaannya kotok dengan wakaf? Coba ya, bolehlah, oke namanya, istilahnya apa? Kotok ya, berhenti untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Kotok itu adalah berhenti membaca untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, sementara wakaf itu adalah berhenti membaca untuk kemudian kita sambung bacaan yang berikutnya. Nah, itu wakaf. Oke. Saya coba cek. Kalau saya, tolong bagi respon ya, tolong bagi respon. Kalau saya membaca Al-Qur'an, kemudian saya berhenti dari membaca itu dan saya lanjut aktivitas yang lain, istilahnya apa tadi? Oke, istilahnya apa tadi ya? Baik, coba bagi respon dulu, supaya teman-teman memastikan betul-betul menyimak ini ya. Oke, istilahnya apa tadi? Kalau saya membaca Al-Qur'an, untuk kemudian saya berhenti untuk saya lanjut aktivitas yang lain, artinya shadaqallahul azim gitu ya. Istilah berhentinya ketika membaca itu disebut apa gitu ya? Oke, kita lihat respon sahabat-sahabat kita ya. Oke, sambil setelah menulis respon jangan lupa juga ya, baik, coba kita lihat, apa namanya, respon dari sahabat-sahabat kita ya. Kita lihat responnya, kalau saya membaca Al-Qur'an kemudian berhenti pada ayat-ayat tertentu, ya di akhir ayat, di akhir surah, untuk kemudian saya lanjutkan dengan aktivitas yang lain, istilahnya apa? Oke ya. Baik, mulai dari siapa nih? Dari Budi Herianto ya, sahabat kita Budi Herianto. Ya, sahabat Budi Herianto menyebut kotok. Penulisannya kotok. Oke, nggak masalah ya. Tapi kalau kalau nulisnya kotok nih takut ketukar sama yang lain ya Budi Herianto ya. Budi Herianto, kalau di Sunda itu, titik-titik kotok. Nah, itu ya, itu kesannya itu adalah, benda najis gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Kalau wong Jawa memang kotok itu nulisnya, kayak konten gitu ya. Budi Herianto, sahabat Budi Herianto mungkin saking Jawa, Jawane saking pundi nggih, kula ki saking Jawa ya, tapi Jawa Barat. Oke, Abu Muhammad Zaid, kotok, betul ya. Bunda Item juga sama, kotok. Kalau di Sunda ini lain maknanya kalau kotok itu ya, titik-titik kotok, itu ya kesannya seperti benda najis ya. Oke, baik. Tapi terima kasih sudah merespon dan, maksudnya sebetulnya sama, kotok, ya. Kalau di tulisan Al-Qur'an itu atau apa namanya, bahasa Arabnya itu adalah huruf qaf, huruf tha, dan huruf ain. Ya, huruf qaf, huruf tha, dan juga huruf ain, ya. Memang huruf ain itu kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu jadi huruf kaf, ya gitu kan. Dakwah, dakwah saja kan jadi dakwah, gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya salah ya, baik. Siapa lagi yang mau beri respon pertanyaan saya ini? Dina Homemade, ya, kotok. Ini sudah pakai apostrof pula ya, bagus ya. Hibar Nurhak, kotok, betul. Antona Ristiawan, kotok. Kustriyah, kotok. Maidah Rida, kotok. Halimah, kotok. Ya, Dahlia Aja, kotok. Imju, kotok. Yarisni, kotok. Dan Yap, kotok. Empok Lia, waduh, Empok Lia ya, Empok ya dari Betawi ini ya.
Mamah Dea koto, Dedeh koto, ya. Bunda Item koto, oke, Antori Setiawan tadi juga sudah ya, Umu Naura koto, Umi Hanik koto, Maidah Rida koto, Warung Doyong. Wah, ada Warung Doyong ya. Ada Warung Doyong, kalau di Cirebon ada Warung Pojok ya. Oke, wong pada kedanan. Nah, gitu ya, itu Warung Pojok tuh ya. Lagunya legend tuh di Cirebon ya. Wiwit, Wakoh. Apa nih Wakoh ini ya? Mungkin maksudnya wakaf kali. Tipe kah ya sahabat Wiwit ya? Wakaf ya, baik. Terima kasih banyak juga yang sudah menjawab, bahkan Zalina Saleh, Zalina Saleh sudah ditulis dengan, bahasa Arab ya, huruf qaf, huruf tha, huruf ain ya, sama juga sahabat Ardaina ya, baik. Kalau yang keyboard-nya ada Arabik, bolehlah menulis dengan Arabik ya, baik. Kalau yang tidak pun oke je ya, saya paham ya, baik. Alhamdulillah terima kasih banyak sahabat yang sudah merespon ya, pertanyaan saya. Baik, kembali lagi ya. Jadi sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada al-waqfu wal ibtida. Ketika membahas al-waqfu wal ibtida, salah satunya itu nanti ada istilah al-qata'. Ya al-qat'u. Al-waqfu wal ibtida'u, nanti di dalamnya adalah al-qat'u. Jadi apakah al-qat'u itu adalah memutus bacaan untuk menyambung aktivitas yang lain. Jadi misalnya kita membaca Al-Baqarah tadi ya, dari ayat 1 sampai ayat ke-6 misalnya gitu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Tutup Qur'annya, terus dia lanjut aktivitas yang lain. Atau mungkin di sholat, ya. Walahum adzabun azim. Akhir ayat itu dia berwakaf, kemudian Allahu akbar, lanjut ruku misalnya gitu. Nah, itu namanya secara spesifik disebutnya dengan al-qat'u, ya. Kalau disebut wakaf boleh juga sih sebetulnya gitu kan ya, tetapi biasanya kalau dalam istilah tajwid, al-waqfu itu adalah berhenti sejenak untuk kemudian dilanjutkan bacaannya. Nanti ada satu lagi sahabat Al-Quran. Selain al-waqfu, al-qat'u, ada as-saktu atau as-saktah. Ya, as-saktah. As-saktah itu artinya adalah berhenti sejenak, tapi tidak untuk bernafas. Berhenti sejenak tanpa bernafas untuk kemudian melanjutkan bacaan. Dia berhenti sejenak tanpa bernafas itu untuk apa namanya, memisahkan bacaan saja ya. Misalnya yang paling famous ya, yang paling familiar itu di surah Yasin ya sahabat Al-Quran ya. Nah, itu biasanya yang paling banyak itu di surah Yasin ya. Oke, saya coba bukakan surah Yasinnya terlebih dahulu ya. Oke, ayat yang ke-52. Nah, ini biasanya sahabat Al-Qur'an, kita hafal ini ya. Tuh, coba perhatikan ini as-saktah nih ya. Kita bahas sekalian karena ini juga erat kaitannya biasanya membahas, al-waqfu wal ibtida. Nanti di dalamnya selain ada al-waqfu, ada al-qat'u, ada juga as-saktatu, ya as-saktah ya. Baik. Misalnya ada kalimat mim marqadina. Nah, ini dia. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Oke, coba perhatikan kalau di sini ada tanda saktah ya. Jadi kita tidak berhenti dan bernafas di sini, ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Katakanlah begitu ya, katakanlah begitu. Baik. Sekarang kita compare dengan Quran Madinah. Sekarang kita compare dengan Quran Madinah ya. Baik. Kita compare dengan Quran Madinah. Oke, ini kita coba cari di Quran Madinahnya ya. Juz yang ke berapa tadi? Ya, juz yang ke-22 ya. Oke. Surah Yasin. Coba sekejap. Ya, saya izin cari dulu sebentar ya. Nah, ini dia. Apa bedanya penulisan saktah di Quran Indonesia dengan saktah di Quran Madinah? Nah, ini menarik nih, menarik untuk kemudian kita kaji ya. Makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan temannya yang lainnya nih. Ini jarang dibahas nih. Kita tahunya saktah aja di situ, ya. Kita tahunya saktah aja di situ ya.
Biar kamu nggak terlalu sulit menjelaskan kepada temennya yang lain, yuk ajak join segera nih. Ini jarang dibahas nih ya. Kita tahunya bahwa surat Yasin ayat 52 itu hanya saktah saja. Tapi coba perhatikan di Quran Madinah itu ya, tanda saktahnya itu kan pakai huruf sin. Oke, tanda saktahnya pakai huruf sin. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Oke. Tapi perhatikan di sini, selain tanda saktah, ada tanda apa ini di atasnya? Coba saya zoom in. Oke. Ini tanda saktahnya kalau di Mushaf Madinah ya. Ini Resam Utsmani Madinah, oke. Di atasnya ada tanda apa di sini? Ada tanda qaf lamnya ya, ada waqful aula. Oke. Jadi ada 2 pilihan di sini sahabat Al-Qur'an. Selain kita berhenti dengan cara saktah, ternyata di surah Yasin ayat yang ke-52 itu pun juga boleh kita berwakaf. Waqful aula. Artinya kalau berwakaf kamu boleh berhenti dan boleh bernafas di sini. Ya, sahabat Al-Quran ya. Jadi sahabat boleh berhenti dan boleh bernafas di sini. Ada juga yang berhenti tanpa bernafas di sini. Jadi pilihannya boleh sakta, boleh juga wakaf di sini ya. Jadi kalau sakta, saya contohkan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Tuh. Kalau wakaf ya lebih ringan. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Tuh, kan. Baik. Kalau di wasol gimana? Boleh nggak kalau di wasol semua? Nah, ini yang tidak boleh, ya. Kalau di wasol semuanya itu tidak boleh ya. Jadi kenapa ada saktah itu agar terpisah bacaan sebelum dengan bacaan sesudahnya. Mengingat apa? Mengingat kalau di wasol gitu ya, khawatir terjadi percampuran makna antara ayat sebelum dengan ayat yang sesudahnya. Nah, gitu ya. Kita mengenal saktah itu ada banyak ya sahabat Al-Qur'an ya. Saktah itu ada 4 tempat ya. Di surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ya. Kemudian surat apa? Surat Al-Mutaffifin ya. Tapi hanya ada 4 saja. Ya, kalau di kita ya hanya ada 4. Tapi kalau dalam riwayat yang lain ya, mungkin akan sangat banyak dijumpai ya. Misalnya setiap pertemuan huruf nun ya atau huruf sukun ya. Setiap pertemuan huruf sukun dengan huruf hamzah itu dia diwarnai dengan saktah. Oke, saya bagi contoh ya. Saya bagi contoh di ayat yang ke berapa ini ya? Ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9 daripada surah Al-Mulk. Oke, kelihatan nggak ya? Surat ke-9, ayat ke-9 maksud saya daripada surah Al-Mulk. Ini dia ya. Baik, ada kalimat wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Coba perhatikan di sini ada banyak huruf sukun bertemu dengan hamzah ya. Ada kalimat syai'in, in-nya di sini ada bunyi sukun bertemu dengan hamzah pada kata in. Nanti di sini nunnya sukun bertemu dengan hamzah pada kata antum. Nanti antumnya pula di sini ada huruf sukun bertemu dengan kata illa. Itu ya. Dalam riwayat yang lain di sini serta semua nih. Jadi bunyinya gimana? Bunyinya dia baca macam ini. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalanin kabir. Subhanallah ya. Nah, itu ada tuh yang saktahnya seperti itu ya. Setiap kali ada tanda sukun bertemu dengan hamzah disaktakan ya. Tapi sekali lagi itu dalam riwayat yang lain. Alhamdulillah kalau riwayat kita hanya ada 4 saja ya yang disaktahkan. Itu pun juga ya, itu pun juga ada 2 tempat yang kita diperbolehkan memilih untuk berwakaf. Artinya selain berhenti tanpa bernafas,
boleh juga berhenti, dan bernafas ya, baik. Tapi hati-hati jangan berhenti tanpa bernafas selamanya, itu artinya sudah tiada kehidupan. Berhenti tanpa bernafas ya, untuk kemudian dilanjutkan pada kalimat setelahnya ya. Baik, itu dia sahabat Al-Quran terkait dengan al-waqfu ya, wal ibtida. Di dalamnya sekali lagi ada al-qat'u dan juga ada as-saktah ya. Waqaf berhenti sejenak untuk melanjutkan bacaan pada kalimat atau ayat setelahnya. Al-qat'u itu berhenti sejenak untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya, dan as-saktah itu berhenti sejenak tanpa bernafas ya. Baik, itu dia contoh bacaan ya, terkait dengan al-waqfu wal ibtida. Baik, seterusnya sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, kita kembali kepada, eee, surah Al-Baqarah yang menjadi, pusat kajian kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Baik, tadi kita membahas di surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7 ya. Baik, saya contohkan sekali lagi bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, maaf belum nampak. Oke, ini dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Oke, kalau mau berwakaf boleh di sawa'un 'alaihim, mengulangnya jangan dari 'alaihim. Mengulangnya jangan dari 'alaihim. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik. Di kalimat innal ladzina kafaru ya, innal ladzina sudah kita bahas tadi, oke. Berikutnya kita bahas kata kafaru ya. Kita bahas kata kafaru. Oke. Kafaru sahabat Al-Qur'an, saya perlu mempertegas bagaimana pengucapan kaf, pengucapan huruf fa ya, terutama untuk, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya ya, yang mungkin tidak jauh domisilinya dengan saya ya. Secara umum di Jawa Barat nih ya. Karena ada beberapa daerah yang kalau dia mengucapkan huruf fa itu begini, "pa" gitu ya. Jadi bibir dengan bibir gitu ya, "pa" ya, karena ini sudah menjadi, tradisi ya. Jadi kalau dalam, bahasa katakanlah bahasa Sunda gitu ya, itu sepertinya tidak dikenal, pelafalan huruf F ya. Nggak tahu, nih kalau dari Sunda tolong ya, kalau dari Sunda tolong bagi contoh, ada nggak sih bahasa Sunda yang aslinya itu pakai huruf F? Ini kita bicara tradisi bahasa ya, kita bicara tradisi bahasa. Ada nggak sih dalam bahasa Sunda yang aslinya itu penyebutannya itu adalah huruf F, begitu ya. Kan kalau kita nyebut katanya orang Sunda tuh nggak bisa bilang F, terus nanti diprotes tuh, "Enggak, itu mah fitnah," katanya ya. Itu mah fitnah gitu ya. Karena memang ternyata dalam tradisi bahasanya, menyebut fitnah itu bukan fitnah, tapi fitnah gitu ya, gitu ya. Nah, apakah itu memang tradisi bahasa ataukah itu, memang salah sebut gitu ya. Nah itu oh, subhanallah, ini ada kelompok bermain pipis kampung. Ya saya bertanya nih, saya bertanya, adakah contoh contoh dalam bahasa Sunda yang aslinya menyebutkan huruf F? Ini sahabat kelompok bermain pipit itu kampung katanya. Ya kalau sahabat Pak itu Panjapa ya. Jadi kalau orang Sunda menyebut Paris, Paris Van Java itu berarti orang Sunda menyebutnya Paris Panjapa. Iya. Jadi kan saya tanya nih, pertanyaan sederhana ya. Ini kan kita bicara tradisi bahasa. Ini sama sekali mohon maaf tidak bermaksud ras ya, tidak bermaksud menyindir, tapi kita bicara tradisi bahasa gitu kan ya. Kita bicara tradisi bahasa. Jadi memang ada, daerah-daerah tertentu yang dia tuh nggak terbiasa menyebutkan huruf-huruf tertentu dalam Al-Quran gitu ya. Pada beberapa waktu yang lalu saya memberikan contoh ya. Kalau contohnya di Terengganu ya, oke. Sahabat kita dari Malaysia boleh juga bagi komen tuh ya. Mungkin, sahabat dari Terengganu tuh ada yang tak boleh sebut komen ya, mereka sebut komeng. Mereka sebut komeng, sebab huruf N itu kalau di Terengganu setahu saya ya, setahu saya, kalau salah mohon dikoreksi ya. Itu kalau nyebut N itu jadi NG gitu ya.
Jadi kalau makan jadi makang, gitu ya, kalau ikan jadi ikang. Jadi kalau saya makan ikan, itu di Terengganu tuh saya makang ikang, gitu ya. Sama seperti sahabat kita di Makassar ya, ada daerah tertentu di Makassar itu atau mungkin secara umum gitu ya, itu kalau "en" tuh jadi "en" jadi "eng" gitu kan ya. Jadi ikan jadi ikang gitu ya. Nah termasuk di Sunda. Jadi kalau nyebut "f" itu jadinya "pak" gitu ya. Nah, tapi saya terus tanya, ada nggak sih aslinya kalau dalam bahasa Sunda itu yang asalnya itu memang huruf F gitu ya. Baik, ternyata sahabat ini sahabat kelompok kelompok bermain pipit ya, itu adalah kamfung katanya gitu ya. Subhanallah ya. Baik, mana tadi ya? Ah, ini ya. Sahabat Panjava, berarti bukan Vanjava ya. Sahabat Tetikonia TTP, TV ya. Harusnya TV, tapi TP, gitu ya. Kembali lagi ke Kavaru ya. Maka saya perlu ingatkan nih, karena sebagian kawan kita, sebagian sahabat kita itu nggak terbiasa menyebut fa, mereka menyebutnya adalah pa, gitu ya. Maka saya contohkan bagaimana makhraj daripada huruf fa. Nih perhatikan ini. Hmm, hmm. Coba lihat. Sa, sa, ya. Sa. Di mana tuh makhrajnya? Bibir bawah kita ini menyentuh gigi seri. Eee, eh. Maaf ya. Sa, sa, ya. Baik. Jadi bibir bawah kita disentuhkan dengan gigi seri atas. Fa, kafa, kafa, ya. Kalau nyebut Java, gitu ya, jangan Japa, Java. Kafaru bukan kaparu. Gitu ya. Kafir bukan kafir. Gitu ya. Kopi bukan kopi. Tapi sudah jadi bahasa kita ya kalau kopi itu ya. Baik. Nah, sekali lagi bibir bawah kita, fa, disentuhkan dengan gigi seri atas. Sa, sa, fi, fu. Kafa, kafaru, tuh, kafaru. Ka-nya ada angin yang keluar, apalagi fa, kafaru. Innalladzina kafaru, tuh. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tuh, hati-hati, jangan sawaung ya. Jangan sawaung nih, teman kita di Makassar dan juga di Terengganu ya. Sawaun ya, N. Tapi boleh bagi tips juga buat saya ya, bagaimana supaya kawan kita yang biasa pakai NG, pakai eng itu dia boleh sebut N, gitu ya. Teman-teman dari Makassar kalau ada yang bergabung, itu boleh bagi komen, bagaimana caranya saya ingin mencontohkan bunyi N, supaya tidak mereka sebut eng, itu bagaimana gitu ya. Termasuk juga sahabat-sahabat kita tadi Zalina Saleh dan juga yang lain ya, boleh bagi tips kepada saya bagaimana saya tunjuk ajar kepada kawan kita yang berasal dari Terengganu supaya mereka boleh sebut N, bukan NG, bukan eng. Itu boleh bagi tips untuk saya ya, supaya nanti kalau saya turun lagi ke Malaysia, itu saya lagi senang, saya lagi mudah untuk tunjuk ajar kepada mereka ya. Jadi alhamdulillah ya tahadus bin nikmah dari 2014, dari 2014 2015 sampailah, tahun ini, insya Allah Julai pun saya turun ke Malaysia ya. Saya, berbagi pengalaman belajar dengan sahabat-sahabat kita di sana ya, di Malaysia dan juga di Singapura ya. Di Singapura ya, kalau ada dari Singapura boleh juga komen, ya ini saya belum turun lagi di Singapura ini selepas pandemik ya. Selepas pandemik baru sambung belajar melalui, platform, digital ya. Baik, mudah-mudahan nanti ada rezeki boleh turun lagi ke sana ya. Baik, kembali lagi ke innal ladzina kafaru sahabat Al-Qur'an ya. Innal ladzina kafaru. Tuh sekali lagi huruf fa-nya diucapkan dengan cara menyentuh bibir bawah kita dengan gigi seri atas. Fa, ya tentu tidak begini. Tidak begitu ya. Kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un. Tuh, sawaunnya ingat berapa harokat? Ya, sudah bahas, banyak kita terkait dengan bacaan panjang ya. Sawaun. Sawaun, oke, ada mad di sini ya, tandanya mad jelas sekali. Masih ingat saya pernah menjelaskan kalau mad itu berasal dari huruf ini. Ini gambar ini nih ya, gambar alis itu sebetulnya berasal dari tulisan mad. Oke. Mad ini dari segi penulisannya mengalami evolusi. Ya, macam mana evolusinya? Oke, coba kita perhatikan.
Pada akhirnya nanti huruf mimnya ditulis rapat seperti ini, oke, dan pada akhirnya nanti dia sisa hujung saja. Gitu. Dan pada akhirnya tinggallah begini. Nah, jadi ini dia. Jadi tanda alis itu ya atau tanda bendera, flag atau apapun kawan semua sahabat Al-Quran menyebutkannya gitu ya. Kalau teman kita di Lampung menyebutnya layar ya. Kalau Lampungnya dekat pesisir gitu ya. Tanda bendera, ada juga yang menyebutkannya ya kan, ada tanda alis, bahkan ada yang menyebut tiang listrik, suka-suka aja lah ya. Baik, jadi ini aslinya kalau dalam ilmu tajwid itu disebut dengan tanda mad. Maksudnya tanda mad itu adalah bacaan mad yang lebih dari 2 harokat, itu maksudnya tanda mad itu, ya. Jadi ada al-mad wal qasr, istilahnya kalau dalam istilah ilmu tajwid, ada al-mad wal qasr. Mad itu yang dipanjangkan 4 harokat atau 6 harokat dengan tanda ini, oke. Dan al-qasr itu adalah bacaan panjang 2 harokat, seperti pada kata kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tuh, kan. Jadi ini qasarnya, qasar itu ringkas ya, qasar itu pendek, 2 harokat. Sama kayak teman-teman kalau lagi safar, sholat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat, itu diqasar kan. Nah, jadi ini qasar nih, 2 harokat. Nah, yang mad, itu yang ada tanda alisnya ini, tanda madnya ini, itu 4 harokat atau 6 harokat. Tapi dalam contoh kasus yang sedang kita lihat ini ya, sawaun, oke, kita highlight pada kalimat sawaun ya. Nah, pada kata sawaun kita fokus pada kalimat sawaun ya. Sawaun ini sahabat Al-Qur'an perhatikan ada tanda panjang fathah alif di sini bertemu dengan hamzah. Jadi ada fathah alif hamzah ditandai dengan mad ini ya. Oke, sekejap. Ini ada peringatan lagi. Ya, saya bukan robot ya. Kita sambung belajar insyaallah, alhamdulillah. Jadi rupanya ini yang menyebabkan, kita terputus, live kita pada beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ada reminder dari, TikTok untuk memverifikasi. Sebab mereka khawatir mendeteksi ini adalah robot ya, yang disiarkan bukan live. Ini saya live ya, saya live ya, oke. Baik, sawaun. Oke, sawaun, tapi berharap mudah-mudahan apa namanya, warning ini dari TikTok, cukup hari ini, besok sudah tidak ada lagi ya. Baik, karena saya live tiap hari. Mungkin dikira, siaran ulang sebab background, topi saya pun hari-hari sama ya, kacamata pun juga sama, wajah pun sama. Oke, sawaun. Kita kembali pada kalimat sawaun. Sawaun alaihim ada fathah, ada alif, ada hamzah, ada tanda mad di atasnya, ya. Maka di sini terjadi pertemuan antara tanda panjang dengan hamzah. Berapakah panjangnya? Hamzah, coba perhatikan pada huruf hamzah. Sahabat-sahabat highlight hamzah. Hamzah ini kalau kita rotate, kalau kita rotasi, kalau kita putar, ya, kalau kita pusing ke arah kiri, jadi angka berapa? Coba coba coba. Bagi respon dulu, bagi respon dulu. Ini huruf hamzah nih, ya. Kalau kita rotate, nih huruf hamzahnya, ya. Kalau kita rotate ini hamzahnya ke kiri. Begini ya. Kita putar begini, set. Jadi angka berapa tuh? Sawaun alaihim. Nih ada fathah, alif, hamzah. Gitu. Hamzahnya kalau kita rotate, kalau kita rotasi, kalau kita putar ke arah kiri, ya. Jadi diputar ke kiri sini. Tuh diputarnya ke kiri. Jadi angka berapa? Oke. Ini gampang banget pertanyaannya. Huruf hamzah kalau diputar ke kiri jadi angka berapa? Yo yo yo. Ini menjadi clue nanti berapa panjangnya gitu, biar gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau belajar Al-Qur'an tuh jangan susah-susah gitu ya. Belajar Al-Qur'an tuh jangan susah-susah ya. Baik. Jadi huruf hamzah bukan bukan ini, bukan apa namanya, bukan bukan tanwinnya ya. Coba oke. Fokusnya di huruf hamzah nih. Huruf hamzah kalau diputar ke kiri, nah ini huruf hamzah nih, kalau diputar ke kiri, ini kan hamzah begini nih, hamzahnya kan begini tuh. Kalau diputar ke kiri, set, jadi angka berapa tuh? Oke. Ini kan huruf hamzah kan begini kan tulisannya kan. Kalau kita putar ke kiri, set, tuh. Jadi angka berapa? Ya. Jadi angka 4, betul ya. Tapi masih ada yang jawab angka 5. Ya, ada yang jawab angka 5 nih. Gimana muternya ya? Huruf hamzah diputer jadi angka 5. Gimana ya? Saya belum kebayang tuh ya.
Tapi terima kasih sudah banyak yang menjawab, kalau huruf hamzah diputar itu seperti angka 4 ya. Baik, ada yang kompak juga menjawab 5 ya. Eyang Sumina, kemudian Haja Nung ya. Tadi ada Eyang Sumina malah 46 ini ya. Ini kita bicara, huruf hamzah kalau diputar jadi angka berapa ya, belum menjawab berapa panjangnya mad bertemu dengan hamzah, bukan. Tapi saya bagi clue ya. Jadi kalau huruf hamzah diputar ke kiri, ya kita rotasi ke kiri itu jadilah angka 4 ya. Jadi yuk kita putar dulu, kita putar hamzahnya jadi angka berapa barusan? Jadi angka 4. Nah, oleh sebab itu sahabat Al-Quran biar mudah, tips yang paling mudah, kalau ada tanda panjang bertemu dengan hamzah, itu panjangnya berapa? 4 harokat. Baru kalau ditanya, boleh nggak sih 5? Boleh. Gitu, ya kan? Boleh nggak 6? Belum tentu. Kalau 6 ini masih ada catatan sahabat Al-Quran ya. Kalau 6 ini masih ada catatan. Tapi basically, kalau tanda panjang ketemu dengan hamzah, itu panjangnya 4. Boleh 5. 4 boleh 5. Artinya yang lazimnya itu adalah 4. Bagaimana cara membacanya? Sawaun, sawaun. Kalau mau 5, sawaun, sawaun alaihim. Kalau saya baca dari, awal ayat gitu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Oke, kalau tertutup mohon maaf, saya letakkan pena dekat bawah petunjuk ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, kalau dicontohkan begitu ya. Kalau 5 harokat bagaimana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Boleh nggak sih kalau di wasol ini 6 harokat? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Kalau di wasol 6 harokat, boleh nggak? Kalau di wasol, sawa'un 'alaihim, dari unnya sambung ke 'alaihim, ya, maka sekalipun di wasol, maka pertemuan mad dengan hamzahnya ini tidak berubah. Tetap sama-sama mad bertemu dengan hamzah. Kalau mad bertemu dengan hamzah, tetap rumusnya 4 harokat atau 5. Tidak boleh berubah menjadi 6. Bilakah mad bertemu hamzah dibaca 6 harokat? 1. Ya, oke. Atau saya tuliskan di dekat bawah sini ya. Oke, saya tuliskan dekat bawah. Oke, saya tuliskan di sini. Bilakah mad boleh nampak, boleh terbaca tidak? Ya, atau kita pilih yang ini. Oke, saya hapus dulu. Mad ya, mad bertemu, bertemu. Oke, mad bertemu hamzah. Oke, bolehkah dia dibaca 6 harokat? Bolehkah dibaca 6 harokat? Nah, ini dia pertanyaan ya, pertanyaannya. Bolehkah mad bertemu hamzah dibaca 6 harokat? Baik. Bagaimana jawabannya? Jawabannya boleh dengan 2 syarat. Oke. Apa saja syaratnya? Satu, ya. Syaratnya adalah huruf hamzah harus ada di akhir. Harus berada di akhir kata. Nah, ini syarat yang pertama nih ya, sahabat Al-Quran ya. Huruf hamzah harus berada di akhir kata. Contohnya adalah pada kata sawaun tadi. Sawaun. Unnya itu kan hamzahnya ada di ujung ya. Itu sudah memenuhi syarat tuh. Sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama tapi. Masih ada satu syarat lagi. Syarat yang keduanya adalah berwakof. Gitu ya.
berwakaf. Oke, itu syarat yang kedua ya. Itu saja, simpel ya, baik. Jadi bolehkah mad bertemu hamzah itu dibaca 6 harokat? Jadi macam mana jawabannya? Boleh, dengan 2 syarat. Apakah syaratnya? Syarat yang pertama, huruf hamzah harus berada di akhir kata, oke, dan syarat yang kedua itu berwakaf di sana. Oke, kita kembali lagi contohnya kepada kalimat sawaun alaihim. Jadi kalau sahabat Al-Quran membaca ayat ini dan berwakaf pada kalimat sawaun, gitu ya, maka boleh dibaca 6 harokat. Innal ladzina kafaru gitu ya. Walaupun nanti kita harus kaji juga, tepatkah maknanya kalau kita berhenti pada kata itu? Ah, gitu ya. Tapi terlepas dari makna dulu nih, terlepas dari makna dulu. Kalau kita berwakaf pada kata sawaun, oke, pada kata sawaun, ini dia sahabat Al-Quran ya. Oke, ini yang saya maksud 2 syarat tadi ya. Yang saya maksud 2 syarat tadi adalah ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas di sana. Sawaun, oke ya. Sawaun ini aslinya adalah 4 atau 5 harokat. Karena tanda panjangnya bertemu dengan hamzah. Tapi perhatikan, kalau kita berwakaf pada kalimat sawaun, ya, oke, saya tuliskan dengan huruf sama warna ya. Sawaun ini kalau kita wakaf, yang tadinya domatain, ya, kita akan ganti dia dengan huruf sukun. Nah, gitu ya. Jadinya tanda sukun nih, jadinya tanda sukun. Jadinya tanda sukun. Oke. Jadi yang tadinya sawaun harokatain itu menjadi sukun. Nah, ini jadinya sahabat Al-Quran ya. Maka lalu terjadilah pertemuan tanda panjang bukan lagi dengan hamzah. Tetapi apa yang terjadi? Pertemuan tanda panjang ini dengan sukun. Gitu tuh. Kalau tanda panjang ketemu dengan sukun, berapa panjangnya? 6 harokat. Nah, ini dia sahabat Al-Quran ya. Jadi kalau tanda panjang bertemu dengan sukun, itu panjangnya 6 harokat. Nah, itulah saya katakan ya. Jadi mad bertemu dengan hamzah, boleh dibaca 6 harokat dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ketemu dengan hamzah, tapi hamzahnya di akhir kata, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, itu kita berwakaf di sini, berhenti bacanya, ya kan? Nah, kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka 6 ini terpenuhi. Kenapa? Karena ada hukum yang baru. Bertemunya tanda panjang bertemu dengan tanda sukun, gitu. Tanda panjang bertemu dengan tanda sukun, itulah yang menyebabkan panjangnya jadi 6 harokat. Nah, itu dia sahabat Al-Quran ya. Baik, mudah-mudahan clear penjelasan saya ya, insyaallah tidak terlalu sulit ya, kecuali yang, baru bergabung dan mengikuti pembahasannya di tengah jalan gitu kan ya. Apa maksudnya? Boleh jadi begitu ya. Tidak jarang saya mengulang pembahasan gitu ya, karena memenuhi rasa penasaran dari teman-teman yang baru bergabung ya. Oke, clear ya teman-teman ya, clear ya. Jadi kalau tanda panjang ketemu dengan hamzah itu namanya mad wajib muttasil ya. Mad wajib, saya bagi clue lagi. Mad wajib itu adalah mad bertemu dengan hamzah ya pada satu kata. Oke. Mad wajib bertemu dengan hamzah pada satu kata itu disebut dengan mad wajib. Lebih lengkapnya adalah mad wajib muttasil. Pada awalnya dulu tidak disebut wajib jaiz tidak, tapi disebutnya mad muttasil dan mad munfasil saja. Tidak dikenal pada awalnya ketika ilmu tajwid itu berkembang, itu tidak mengenal ada istilah mad wajib, tidak mengenal ada istilah mad jaiz. Adanya adalah mad muttasil dan mad munfasil. Oke, istilahnya adalah mad muttasil dan mad munfasil. Muttasil itu kalau dia bersambung, munfasil itu kalau dia berpisah. Maksudnya bagaimana bersambung dan berpisah itu? Maksudnya kalau mad dengan hamzahnya itu bersambung pada satu kata, itu mutasil. Kalau madnya itu terpisah pada, kata yang berbeda, itu namanya mad munfasil. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita fokus pada mad muttasil. Kalau hamzahnya ada di ujung, maka ketika berwakaf dia ketemu dengan sukun, maka boleh dibaca 6 harokat. Oke, yuk kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kalau mau berwakaf dikata alaihim ya, sahabat Al-Quran ya. Jangan dikata sawaun. Nanti kita ulangnya dari kata
sawaun alaihim. Kalau ulang lagi dari awal ya berat, ya. Baik, jadi saya contohkan. Nah, ini dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik ya, sawaun sudah insyaallah mudah-mudahan cukup jelas. Berikutnya sekarang kita akan coba berpindah pada kata setelahnya ya. Baik, ya kita pindah pada kata alaihim ya, pada kata alaihim. Oke. Sahabat Al-Qur'an, sebelum kata alaihim di sini terjadi pertemuan antara tanwin, oke, dengan huruf ain. Ah, ada pertemuan nun sukun, nun sukun, itu tanwin Ustaz, ya. Tanwin itu hakikatnya adalah nun sukun. Coba katakan sawaun. Sawaun itu kalau dituliskan, itu bunyinya jadi begini. Jadi domah ketemu dengan nun sukun. Nah, ini kan sawaun ya. Baik, jadi sama juga. Makanya hukum tanwin itu selalu mengikuti huruf nun sukun, gitu ya. Hukum tanwin itu mesti sama dengan hukum nun sukun ya. Jadi di sini ada tanwin bertemu dengan ain. Maka di sini berlaku idhar. Idharnya secara spesifik disebut dengan idhar halki. Nah, idhar itu tidak hanya berlaku untuk nun mati. Boleh juga untuk mim. Boleh juga huruf lam. Boleh juga huruf dal. Ya kan? Jadi idhar itu berlaku secara umum. Dan ingat idhar itu artinya adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi bi ghairi ghunnatin, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari tempat-tempat keluarnya, oke? Dari tempat-tempat keluarnya ini, mau dari mulut, mau dari tenggorokan, ya kan? Mau dari rongga mulut, gitu ya. Mau dari rongga hidung, tergantung hurufnya kan. Mengeluarkan setiap huruf-huruf hijaiyah min makhraji dari tempat keluarnya bi ghairi ghunnatin tanpa disertai dengan bunyi dengung. Itu definisi izhar tuh. Definisi izhar itu, ya kan? Artinya tidak terbatas kepada nun atau sukun. Ya, nun sukun atau tanwin maksud saya, atau huruf mim tidak terbatas pada itu. Tapi semua huruf hijaiyah kalau kita baca sesuai dengan makhrajnya, tanpa ada bunyi dengungnya, itu sudah masuk kategori izhar karena mengikuti definisi. Udah sesuai dengan definisinya, udah sesuai dengan ta'rifnya, udah sesuai dengan pengertiannya. Gitulah supaya jentre gitu ya. Baik sahabat Al-Qur'an dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu definisi izhar. Nah, sekarang izharnya khusus pada huruf nun dan tanwin bertemu dengan ain. Huruf ain itu keluarnya dari tenggorokan. Ya, dari tengah-tengah tenggorokan nih, dari wasatul halki. Maka dia disebut dengan izhar halki. Sawa'un 'alaihim. Tuh. Sawa'un 'alaihim. Tidak keluar dari rongga hidung ya. Ada yang bertanya kepada saya, belum menemukan bedanya huruf hamzah dengan huruf ain. Oke. Ada yang belum menemukan perbedaan huruf hamzah dengan huruf ain. Padahal gampang banget ya sahabat Al-Qur'an ya. Coba perhatikan. Ini apa bedanya huruf hamzah dengan huruf ain nih? Yuk, ada yang sudah menemukan perbedaannya? Dan persamaannya. Jangan hanya cari perbedaan ya, cari persamaan juga nih. Oke, ternyata sahabat Al-Qur'an, kalau di perkembangan penulisan Al-Qur'an itu pada awalnya huruf hamzah itu tidak berbentuk. Huruf hamzah itu tidak berbentuk, ya. Dia hanya, berbentuk fonetik saja tapi tidak dituliskan, ya. Makanya lebih cenderung dengan alif. Tapi belakangan, ya setelah maksudnya bukan belakangan tuh hari-hari ini bukan ya. Tapi setelah mengalami perkembangan sejarah penulisan Al-Qur'an itu, ya, kan kita tahu dalam penulisan Al-Qur'an itu kan terjadi terjadi revolusi ya, revolusi penulisan Al-Qur'an ya. Mulai dari tidak ada tanda titik, ya, apalagi tanda baris gitu kan. Itu bahkan pada masa Nabi sendiri kan, Al-Qur'an belum dituliskan dalam satu mushaf. Nah itu, jadi sejarah penulisan Al-Qur'an itu kan mengalami revolusi itu, perkembangannya, ya kan. Baik, ada huruf pokoknya saja, nanti baru berkembang ada titik, ya kan. Ada tanda baca di atas, di bawah gitu kan, di depan dan begitu seterusnya, termasuk juga dalam penulisan hamzah. Nah, dalam perkembangannya hamzah ini supaya bisa dibedakan bagaimana caranya?
itu dia mengambil dari kepala huruf ain. Kan sahabat Al-Quran kalau huruf ain itu kan begini ya. Gitu. Ya. Dipotong tuh ya oleh ulama tajwid, diambil kepalanya saja ya. Diambil kepalanya, jadilah begini. Oke. Biar gampang, ya biar mudah ya. Mohon maaf ya, mudah ya. Kalau di Malaysia gampang itu artinya lain ya. Biar mudah, kita ambil begini. Jap 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 jap. Ini dia, ya. Jadi daripada huruf ain itu diambil kepalanya saja, jadilah dia huruf hamzah. Nah, itu sejarahnya ya. Itu yang pertama. Jadi persamaan dari huruf hamzah dengan ain itu ya, sama-sama ditulis dengan huruf ain. Tapi huruf hamzah itu hanya kepalanya saja. Nih kelihatan banget ya kan? Ini nampak nampak betul nih, ya kan? Jadi hamzah ini itu diambil dari kepala daripada huruf huruf ain. Tapi tentu bunyinya berbeda dia, bunyinya tak sama, kan? Kalau hamzah dia dari pangkal tenggorokan, aqsal halqi. Kalau huruf a dia dari wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Oke, ikuti saya. Kalau huruf hamzah bunyinya ditekan karena punya sifat syiddah. A, I, U. Coba ikuti dulu. A, I, U. Baik, sekarang ucapkan huruf ain. A, I, U. A, I, U. Tuh, jadi sawaun alaihim, ya kan? Sawaun alaihim aanzartahum. Oke ya, baik. Jadi kita lanjutkan, oke. Alaihim, terakhir sebagai pembahasan kita di pagi hari ini sampai kata alaihim ya, sahabat-sahabat ya. Baik, nah ini sampai kata alaihim. Alaihim ini ada harful lin. Nah, ini banyak pertanyaan kemarin juga terkait dengan harful lin ya. Bagaimana cara membaca huruf lin? Alaihim ini dibaca dengan lembut. Alaihim, alaihim. Apakah huruf lin selalu menjadi mad lin? Tidak, tidak. Ya, huruf lin bisa menjadi mad lin kalau dia diwakofkan dan di saat berwakof bertemu dengan huruf yang disukunkan. Oke, kalau di sini dia bertemu dengan huruf yang disukunkan tidak? Tidak. Ya, alaihim karena bertemu dengan huruf sukunnya itu adalah huruf hi, bukan lainnya. Tidak alaih. Kecuali kalau berhentinya pada huruf h akan jadi alaih. Alaih. Nah, itu dia berubah menjadi matlin. Tapi karena alaihim maka dia tidak berubah huruf linnya menjadi matlin, ya. Baik, saya contohkan sekali lagi ayat yang ke-6 ini sebagai penutup sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawab ya, mungkin beberapa karena waktu kita tinggal 7 menit lagi ya. Jadi silakan kalau masih belum ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Kalau tidak sempat saya jawab, mudah-mudahan dibahas pada esok hari ya. Baik, saya contohkan sekali lagi sebelum membacakan pertanyaan di kolom komen dari sahabat Al-Quran semuanya ya. Baik, saya contohkan sekali lagi, berhenti pada kalimat alaihim dan mengulang dari kata sawaun nantinya ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu dia ya, baik. Kalau kita menggunakan, ini Quran yang saya susun, oke ya. Baik, itu di bawahnya sudah ada, cara membacanya ya, sudah ada cara membacanya. Oke. Nah, ini dia. Di bawahnya sudah ada cara membacanya. Ini Quran saya yang menulis ya, hasil bertapa ini sahabat Al-Qur'annya. Baik, nah ini dia ya. Oke, ini dia, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim." Tuh. Jadi buat teman-teman kamu ya, buat mungkin di antara anggota keluarganya yang masih belum bisa membaca Al-Quran, insyaallah Al-Quran ini menjadi solusi nih ya. Oke, tuh. "Innal ladzina kafaru sawa'un." Di bawahnya perhatikan ada huruf-huruf Arab tunggalnya kan? In nah ini huruf nun sukunnya ditahan 2 ketuk. Innal, nalnya sukun kan? Karena dia idgham samsiah.
Nal la. Innal ladzina kafaru. Tuh, ru-nya 2 harokat. Sawaun. Tuh, unnya nun mati kan? Itu tadi yang saya sebutkan. Kenapa tanwin itu hakikatnya adalah nun sukun. Jadi kalau dituliskan seperti ini teman-teman ya. Jadi Quran ini juga sebetulnya bagus banget untuk yang belajar tajwid. Ya supaya nanti kita lebih mudah lagi, nggak perlu lagi nulis-nulis tuh ya. Gimana kalau dibejer-beaskeun? Alah, apa itu bejer-beaskeun? Gitu. Jadi cara membacanya itu sudah di-breakdown, di-breakdown ya, seperti ini ya, sudah dipisah-pisahkan ya, gitu ya. Baik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dan ini teman-teman mau misah-misah huruf ini, itu bukan pekerjaan sederhana ini ya. Oh, itu dispasi. Satu kata, satu harokat dispasi, satu kata, satu harokat satu huruf, satu harokat dispasi. Oh, saya tengok pekerjaan kawan-kawan ini berat betul ya. Saya betapa 2 hari 2 malam tidak kemana mana, saya duduk dekat rumah, depan komputer, saya buat rumusnya. Alhamdulillah 2 hari selesai dan pengerjaan 2 tahun selesai dalam 2 bulan. 2 minggu, alhamdulillah, bismillah taala ya. Baik, jadi buat teman-teman yang belajar tajwid, ini Quran insyaallah relate untuk Anda dan ini bisa bermanfaat membantu pembelajaran Al-Quran kita ya. Baik, dan silakan bisa, berkunjung di bio saya ya, insyaallah. Karena Quran ini juga saya yang menyusun ya, copyright juga saya yang pegang ya. Jadi insyaallah ini untuk membantu kamu semuanya. Oke, sahabat Al-Quran, kita baca pertanyaannya ya. Izin bertanya Ustaz, di kata wal yatalattaf, wal yatalattaf ya, ini di surah Al-Kahfi ya, surah Al-Kahfi ya. Di kata wal yatalattaf itu ada yang diketik hitam. Oke, ada yang diketik hitam, sekejap. Oke, tadi pertanyaannya kan wal yatalattaf tuh kan ya. Ada yang diketik hitam, merah, tebal itu kenapa ya? Oh, oke baik. Ada yang menuliskan wal yatalattaf. Ya, wal yatalattaf itu di surah Al-Kahfi ya, bagian yang tengah-tengah itu, oke. Itu menandakan kenapa dia ditulis berbeda, kalau di Quran sekarang hampir hampir tidak ya. Tapi di Quran-Quran yang dulu itu biasanya ditulis berbeda ya. Apakah dicetak tebal, apakah diberi warna merah, atau diberi warna grey, atau diberi warna biru ya, terpulang kepada, penerbitnya, publisher-nya, ya kan. Itu kenapa? Itu diyakini, ditengarai setelah dihitung-hitung ya, itu adalah, pertengahan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kan kalau Al-Quran itu kan ada 30 juzuk, 30 juz, 114 surah, 114 ya, mungkin begitu bahasa bahasa Kelantannya ya. 114 surat, 6.236 ayat, dan ada 78.600 sekian kata yang ada di dalamnya, ya. 78.635 perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tengah-tengahnya adalah perkataan wal yatalatov. Gitu ya. Tengah-tengahnya itu adalah perkataan wal yatalatov. Jadi kalau kita mengkaji, ya, ayat-ayat, kalimat-kalimat, bahkan huruf-huruf itu sangat menarik sahabat Al-Quran, ya. Bahkan, ada di antara guru kami yang dia menulis buku mukjizat daripada huruf-huruf Al-Quran. Kalau Anda penasaran ya, judul bukunya itu adalah Mukjizat Huruf-Huruf Al-Quran, yang menulisnya adalah Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Nah, itu di antara salah satu guru kami, Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak menulis kajian yang sangat menarik, detail, bukan hanya ijazul lughahnya ya, mukjizat bahasanya, tapi juga kalimat-kalimatnya, bahkan huruf-hurufnya. Ternyata hurufnya pun juga memiliki mukjizat tersendiri. Seperti apa? Ini silakan bisa dicari ya lagi. Eee, jadi tengah-tengahnya dari seluruh perkataan yang ada dalam Al-Quran itu adalah kata wal yatalataf, sehingga kemudian diberi highlight ya, diberi warna merah, dicetak tebal. Begitu ya sahabat Fa ya? Baik. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Baik. Aduh, subhanallah. Apriyanti, Ustadz bagaimana cara bacaan untuk ikhfa syafawi dan idhar syafawi ya? Kalau idhar syafawi itu cukup jelas ya, misalkan amwalahum ya. Amwal, amwal. Itu bibir bawahnya rapat, amwal. Kalau ikhfa syafawi misalkan tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Mim mati bertemu dengan huruf ba ya. Mim mati bertemu dengan huruf ba itu dia ikhfa syafawi ya. Ada 2 mazhab yang berkembang ya. Kalau teman-teman lihat kajiannya Dr. Aiman Rusdi Suaid, itu dia mazhab yang pertama, tapi kalau yang merujuk kepada Dr. Ahmad Isa Al-Miqsyarawi ya, itu dia bacanya dia renggang ya. Termasuk juga banyak imam-imam di Masjidil Haram itu mazhabnya mengikuti yang renggang bacaan begini. Tarmihim tarmihim bihijarah
Tarmihim bihijarah. Tapi ada juga yang dia bacanya rapat. Tarmihim bihijarah. Nah, gitu ya. Buat teman-teman sahabat Al-Qur'an ya, kamu lebih suka pilih yang mana? Rapatkah atau yang renggang, Kak? Yaitu terpulang saja ya, ada mazhabnya ya, baik. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Al-Qur'an ya. Ini mohon maaf masih banyak pertanyaan ya, tetapi kita batasi waktunya karena saya juga harus menghemat suaranya ya. Alhamdulillah terima kasih hari ini ada 3.400 orang yang menonton ya. Mudah-mudahan bermanfaat membantu Anda semuanya dan juga ada berapa ramai yang memberi komen di sini ya, ramai banget ini terima kasih. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi terima kasih juga yang sudah mensupport program kita di pagi hari ini ya, dengan berbagi sedekah di pagi hari ya. Ada Bunda Item, ada Yayu, ya, ada Edi Mahfud, ada Imju, ada Umu Naura ya, ada Dahlia Aja, bundanya Via, Yarisni Lukman, Kiswati Salmiyah ya, Ilya Budi STO, yang Suminah ya. Oke, mohon maaf kalau salah sebut, Budi Raihan, Bunda Ika, Lalito Triana, Oma Yanti, Oma Wiwik, Budi Herianto, Rani ST, Oma Yanti ya. Dan oke Bunda Item ya. Semua sahabat-sahabat yang sudah merespon ya di kolom komen, mohon maaf belum semuanya bisa dijawab termasuk juga salamnya ya. Tapi terima kasih sudah bergabung dan sudah berkenan belajar dengan saya, hamba yang doif ini ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dan teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat karena Al-Qur'an semangatku. Insya Allah jumpa lagi esok hari, Jumat ya? Besok Jumat insya Allah kita jumpa di malam hari ya. Jam 8 malam kita ketemu lagi atau buat kawan-kawan di Brunei, Singapura, Malaysia ya. Kita jumpa di 9 PM. Insyaallah, mudah-mudahan sehat semuanya. Aku lu kali hada astagfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Ingat, siapapun bisa baca Al-Qur'an. Bersama Ambiya Bupatin, mudah belajarnya, cepat bisanya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.